time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Kenalkan, saya Stefania Riti Pardede dari kelas 10-4 SMA Negeri 1 Sebamban. Di sini saya akan menerangkan perkembangan agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Masehi melalui perdagangan dan interaksi dengan India. Dan kedua, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Mataram kuno berkembang pesat dan meningkat warisan kebudayaan yang kaya seperti Candi Borobudur. Dan yang ketiga, puncak kekayaan Majapahit terjadi pada abad masa pemerintahan Hayam untuk dan Majapahit Gajah Mada, namun kemudian mengalami kemerosotan akibat konflik internal dan pemecahan pusat kekuasaan. Dan perkembangan Hindu-Buddha adalah bagian penting di sejarah spiritual dan fisiologis. Satu, asal-usul Hindu-Buddha adalah agama tertua di dunia dengan akar yang dapat ditelusuri kembali ke peradaban lembah industri sekitar 200 sebelum Masehi. Dua, tidak memiliki pendirian tunggal, tetapi perkembangan dari tradisi dan kepercayaan lokal yang kemudian diorganisasi dan teks-teks suci seperti Veda. Dan kedua, periode Veda 1500 atau 500 sebelum Masehi. Periode ini ditandai dengan penulis dan pengumpulan teks-teks Veda yang merupakan kumpulan teks-teks Veda yang cerita dan teks-teks spiritual. Dan ada beberapa berikut tentang fokus utama pada pemujaan dewa-dewi dan praktik keagamaan virtual. Dan kemudian berikut beberapa aspek lain tentang perkembangan agama Hindu-Buddha di Nusantara. 1. Pengaruh India. Mengapa pengaruh India? Agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan interaksi dengan India. Pengaruh India terlihat dalam arsitektur, candi atau sistem pemerintahan dan budaya. Ikut beberapa aspek tentang perkembangan agama Islam di Nusantara. 1. Masuknya Islam. Masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan dan interaksi dengan Arab. Kedua, peran Wali Songgo atau Wali Songgo, 9 ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, terutama di Demak atau Cirebon dan Banten. Ketiga, kerajaan-kerajaan Islam. Beberapa kerajaan Islam terkenal di Nusantara, antara lainnya 1. Demak atau di Jawa Tengah. Kedua, Cirebon atau Jawa Barat. Ketiga, Banten. Dan keempat, Aceh. Dan ada juga pengaruh dan budaya Islam seperti budaya Nusantara seperti seni, musik, dan tradisi. Kelima, peran masjid. Ada juga peran masjid. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat muslimah di Nusantara. Dan ketujuh, peran ulama. Peran ulama itu bisa dibilang ulama berperan penting dalam penyebaran Islam dan pengembangan kehidupan keagamaan di Nusantara. Dan sinkretisme Islam di Nusantara seringkali berbaur dengan budaya lokal sehingga berbentuk antara Islam dan budaya Nusantara.
Dengan demikian, agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan pada perkembangan budaya dan sejarah di Nusantara. Dan berikut beberapa aspek lain tentang perkembangan agama Nusantara. Dia ada 1 sampai 8. Dan satunya perdagangan dan interaksi. Perdagangan dan interaksi dengan Arab, Persia, dan India memahami peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dan yang kedua, peran Sufi bisa dibilang Sufi dan Tarakat memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, atau bisa dibilang terutama penyebaran Islam di Nusantara, terutama dalam memperkenalkan konsep spiritualisme dan mistisme. 3. Pengaruh pada sistem pemerintah. Islam memengaruhi sistem pemerintah di Nusantara seperti penerapan hukum Islam dan pembentukan institusi keagamaan. Dan keempat, peran masjid dan pesantren. Masjid dan pesantren menjadi pusat tauhid dan tasawuf berkembang pesat di Nusantara. Dan yang keenam, pengaruh pada seni dan budaya. Islam memengaruhi seni dan budaya Nusantara seperti struktur masjid, khalifah, dan musik Islami. 7. Peran tokoh-tokoh seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Syekh Yusuf Al-Makassari memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kedelapannya, perkembangan dakwah. Dakwah bisa disebut menjadi sarana penting dalam penyebaran Islam di Nusantara dengan menggunakan bahasa dan budaya lokal.